Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas alat kontrasepsi yang bisa dipakai tetap bisa mens. Nah, bagi kamu yang penasaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke guys, pada dasarnya alat kontrasepsi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu KB hormonal, artinya KB yang mengandung hormon. Dan yang kedua itu KB yang tidak mengandung hormon. Nah, KB yang mengandung hormon inilah yang memang sering banget permasalahannya itu nggak mens. Ada yang mens terus-terusan, ada yang mens dikit-dikit gitu. Apa aja sih kira-kira KB yang mengandung hormon? Yang pertama, ada yang mengandung hormon tunggal, artinya hanya satu hormon saja, yaitu hormon progestin. Contohnya, suntik 3 bulan, susu atau implan. Nah, itu mengandung satu macam hormon saja. Efek sampingnya itu memang nggak menstruasi, karena hormon tersebut menekan ovulasi kita. Jadi kalau kita nggak ovulasi, kita nggak subur, dan juga bisa mengganggu siklus menstruasi kita. Memang paling banyak pengguna KB suntik 3 bulan itu nggak menstruasi. Kalau pengguna KB implan atau susu kadang-kadang memang ada yang mens, tapi memang paling banyak itu tidak menstruasi kayak gitu. KB yang kedua itu kalau hormonnya kombinasi atau di dalam obat KB itu ada dua hormon, yaitu hormon etil estradiol seperti hormon estrogen, dan yang kedua adalah hormon progestin seperti hormon progesteron. Jadi kalau yang pertama tadi itu isinya hanya progesteron, nah yang kedua ini isinya estrogen dan progesteron. Contohnya itu pil KB, terus suntikan 1 bulan. Dua macam alat kontrasepsi ini mengandung dua hormon kombinasi, dan memang tetap bisa mempengaruhi siklus menstruasi, artinya mensnya bisa teratur dan juga bisa nggak teratur kayak gitu. Tergantung lagi pada riwayat KB sebelumnya dan juga kondisi tubuh masing-masing kayak gitu. Ada yang pakai pil KB mensnya teratur, ada juga yang pakai pil KB nggak mens kayak gitu. Jadi sama aja. Intinya kalau yang pakai KB hormonal itu memang mempengaruhi siklus menstruasi karena kan dia obat-obatan gitu ya. Obat-obatan yang dimasukkan ke dalam badan kita sehingga dia mempengaruhi siklus menstruasi itu tadi. Untuk pilihan KB yang hormon kombinasi ini, yang hormonnya ada dua, itu biasanya cenderung menstruasi secara teratur ketimbang tadi pilihan KB yang pakai satu hormon aja, yang seperti suntikan KB 3 bulan ataupun implan, itu kadang-kadang nggak mens sama sekali. Tapi kalau yang suntikan KB 1 bulan ataupun pil KB itu rata-rata memang menstruasi kayak gitu. Nah, jadi pilihan KB yang bisa membuat kita tetap menstruasi secara teratur, yang pertama pil KB kombinasi. Karena ada juga pil KB yang hanya satu macam hormon saja. Kalau pil KB yang satu macam hormon saja, bisa juga dia tidak mens. Tapi kalau pil KB yang kombinasi hormonnya ada dua, estrogen dan progesteron, itu biasanya dia akan menstruasi secara teratur. Biasanya nanti kalau pas sudah mendekati akhir-akhir pil KB-nya udah mulai habis, nah itu biasanya datang menstruasi. Tapi ingat, kalau pakai KB pil KB memang harus diminum secara teratur setiap hari di jam yang sama. Kalau misalkan diminum hanya selesai berhubungan saja, kalau diminumnya nggak teratur, malahan justru bisa gagal KB-nya, bisa hamil kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu pas kapan datang masa subur, nggak minum pil KB gitu ya, kelupaan, ya tahu-taunya hamil kayak gitu kan. Jadi kalau yang mau pakai pil KB memang harus diminum secara teratur setiap hari di jam yang sama. Itu juga dengan suntikan KB yang 1 bulan. Itu isinya juga ada dua hormon, estrogen dan progesteron seperti itu. Biasanya di akhir siklus, misalkan sudah mau kunjungan ulang, itu akan menstruasi. Meskipun menstruasinya tidak banyak seperti yang tidak pakai KB gitu ya, tetap ada perbedaannya kayak gitu, yang antara yang pakai KB dan yang tidak pakai KB. Selanjutnya, kontrasepsi yang bisa kita pakai dan kita tetap bisa menstruasi secara teratur itu IUD. IUD ini seperti ini guys, jadi dia bentuknya seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim kita. Nah, IUD ini ada juga yang pakai hormon dan ada juga yang tidak, tetapi kebanyakan memang yang tidak mengandung hormon. Dia hanya seperti kayak plastik yang dililitin kayak kabel tembaga gitu, dan itu dimasukkan ke dalam rahim. Cara kerjanya, IUD ini dia menghalangi ketemunya sperma sama
sel telur sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Biasanya pengguna IUD ini akan menstruasi secara teratur, setiap 1 bulan sekali mens. Pokoknya dia setiap 1 siklusnya dia akan mens. Tapi memang ada efek sampingnya juga, yaitu darah haidnya itu lebih banyak dan biasanya perutnya lebih kram dan lebih sakit seperti itu. Efek samping lainnya dari kontrasepsi IUD ini kadang-kadang memang ada keputihan yang berlebih kayak gitu. Terus pilihan kontrasepsi lainnya biar bisa menstruasi secara teratur bisa pakai kondom. Pilihan KB lainnya yaitu pilihan KB yang alami, bisa pakai metode kalender ataupun bisa pakai yang senggama terputus seperti itu. Karena memang kalau yang pakai KB alami itu kan tidak mengandung obat-obatan, di dalam tubuhnya nggak dikasih hormon, nggak dikasih obat-obatan, jadinya siklus menstruasi juga tetap berjalan seperti biasanya, seperti itu. Kalau kita tidak nyaman dengan efek KB yang bisa mempengaruhi menstruasi, lebih baik pilih KB yang tidak mengandung hormon sama sekali. Contohnya IUD atau kondom, atau pakai KB yang alami. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.